Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prika Cihui. Kali ini saya liburannya tetap di tempat yang sama, menuju ke air terjun sana. Karena menurut saya kalau di sana itu lebih tenang daripada duduk-duduk di keramaian bersama mbak-mbak TKW yang lain. Saya lebih suka duduk di air terjun sana karena dengar kemericik airnya. Karena di rumah kan rumah majikan saya itu berisik banget dengan suara mobil tiap hari. Semalam juga berisik walaupun jendela udah ditutup tapi masih terdengar. Dan karena itu saya libur pinginnya yang rileks gitulah. Dengar air terjun kan bikin kita rileks ya. Dan ini jalan yang harus saya lewati. Kayak gini jalannya. Kalau udah sampai di tong sampah kayak gini, kalian bisa lewat dua jalur. Kalau jalur aman, ya lewat ini, jalan ini naik ya, ngikutin jalan ini. Kalau mau jalan yang agak ekstrim, kalian bisa turun ke bawah sana dan ngelewatin jalur air itu terus ke sana naik. Itu pilihan kalian. Kalau kalian pengen lewat jalan yang aman ya jalur sebelah sana. Kalau mau jalur yang agak ekstrim dan menantang ya jalur bawah situ, lewat bebatuan air situ jalannya. Tinggal pilihan kalian mau pilih yang mana jalurnya ya. Nih jalannya, kalau mau turun ke bawah lewat jalan yang ekstrim lewat sini. Dan itu udah dikasih peringatan. Bahaya, dilarang berenang atau bermain air di kolam. Nah, sini. Kalian bisa lusurin jalan ini untuk sampai ke atas sana. Tapi saya tidak menyarankan untuk lewat jalan sini ya. Karena kalau lewat jalan sini benar-benar sangat ekstrim. Bebatuannya gede-gede. Harus melewatin bebatuan yang gede-gede kayak gitu. Kalau kalian suka yang ekstrim-ekstrim ya silahkan lewat jalan sini. Kalau kalian takut ya lewat jalan yang saya kasih tahu tadi, yang jalan utama, jalan naik. Tapi itu nggak ada tangga, itu jalannya naiknya itu nggak begitu tinggi, cuma lurus saja gitu. Jadinya jalannya enak lewat yang di atas, bukan yang dari sini. Di sini menurut saya itu jalan ekstrim ya kalau buat sendirian. Dan kalau udah sampai ke batu yang gede ini sangat menantang. Karena badan terlalu gemuk, jadi untuk cari lokasi untuk naiknya itu sangat sulit. Kalau lewat sana itu ada ranting, jadi susah. Batunya gede-gede banget. Nah, kalau lewat sini harus nyemplung air dan saya nggak mau. Kita coba yang lewat batu atas ini. Kita manjat ke batu yang gede. Tuh. Kalau udah sampai sini ya kayak gitu. Kayaknya kalau ke sana udah nggak ada jalan tuh. Karena ini baru pertama kalinya aku lewat sini juga. Biasanya lewat atas. Nih, sampai yang kayak gini. Oh, udah kayak gitu. Ini dalam ini, nggak boleh ini. Buntu. Jadi saya sarankan jangan lewat sini ya, karena ini jalan buntu. Kalian sebenarnya bisa melipir lewat situ, melipir untuk sampai ke atas sana. Tapi saya sarankan jangan melipir lah, atau melipir lewat sini. Saya juga tidak menyarankan untuk kalian melipir lewat situ ya, karena juga sangat ekstrim. Hati-hati ya, karena di situ ada perungsungan ular. Bisa jadi di sini ada ular kobra. Biasanya yang suka di air itu ular kobra. Nah, sampai di sini. Tuh, kayak gitu. Mungkin bisa mancing di sini kalau yang suka mancing. Spot mancing yang bagus. Barangkali ada ikannya. Dan saya sudah sampai ke tempat ini, tapi untuk ke sana itu jalannya sangat kayak gitu, nggak terawat. Jadi saya sarankan jangan ke situ, takutnya ada ularnya. Dan lebih baik cari jalan yang aman, yaitu balik ke jalan utama, naik ke atas.
Dan ini saya coba lihat ke sisi jalan sini. Lihat. Sisi jalan sini juga sangat ekstrim, berbahaya banget ya kawan. Jangan coba-cobalah. Lebih baik lewat jalan yang aman dan yang udah dijalurkan. Dan tadi di sana juga ada perungsungan ular, saya juga takut. Lihat nggak? Udahlah, balik lagi. Udah lihat dua perungsungan ular, sayanya takut. Wah, saya bisa naiknya, nggak bisa turunnya, ini gimana ini? Coba lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sih takut aku. Bukan takut hantu, takut ada ular. Ya, ternyata bisa. Sebenarnya sih saya bisa manjat ke sana. Tapi untuk manjatnya itu loh, gimana caranya biar bisa naik ke sana? Jadinya saya nggak perlu balik lagi ke jalan utama tadi. Susah juga sih. Tetap harus balik ke jalan utama aja yang aman. Untuk manjat-manjat agak susah, agak ekstrim juga. Badan juga tidak memungkinkan karena gendut. Jadinya balik aja yang aman. Jadi untuk kawan-kawanku semuanya, saya ucapkan beribu-ribu maaf. Jalur yang kedua nggak bisa untuk dilewati. Jadi kita tetap pakai jalur yang utama sini. Ini jalur utamanya kayak gini. Dan ini lokasi tadi di situ, saya tadi sampai situ kan. Untuk nyebrang ke sana ternyata lewat jalur sebelah sana susah, dan lewat jalur sebelah sini melipir-melipir ada ini batang kayu yang rubuh. Ini pohon nangka. Lanjut. Untuk lanjut ke air terjunnya, jangan naik ke atas ya. Ke atas itu ntar sampai rumah terbengkalai dan nggak ada jalur naiknya lagi. Kita lewat sini. Untuk di lokasi sini biasanya banyak Mbak Filipin, tapi itu gubuk-gubukan yang itu kok kosong. Mungkin rombongan mereka nggak libur hari ini, atau hari ini nggak kesini. Oh, tapi di situ banyak juga sih. Situ, di bawah situ. Oh, mereka ada di sana. Ini adalah tempat mereka, Mbak Filipin, liburannya di sini. Situ. Mereka masak-masak juga di situ. Mereka buka tenda. Kita lanjut jalur ini. Kalau udah sampai sini, kita turun ke bawah. Sudah sampai pohon besar ini. Nih. Kita ambil jalan setapakan ini. Dan saya sarankan untuk selalu berhati-hati karena jalannya kan rimbun kayak gini. Takutnya ada apa-apa, ular atau apa gitu loh yang menggigit kamu. Udah, dari sini udah kelihatan itu airnya. Kalau dulu itu di sini tuh Mbak Filipin pada buat rumah-rumah di sini, tapi sekarang nggak tahu kenapa mereka pindah yang di sebelah sana. Nah, udah sampai sini. Ada inisial Y, E batunya. Di tempat ini sepi banget, gak kayak zaman dulu rame. Dan ini saya sudah sampai di air terjun yang pertama, ada di sana. Kalau mau ke air terjun yang kedua, kita bisa lewat bawah sini. Bawah situ, batu-batuan situ. Itu udah saya coba dan sampai ke air terjun yang kedua. Jalannya agak aman sih, nggak kayak yang tadi lewat itu. Kalau tadi yang aku lewat itu pertama itu kasih jalur kalian, itu jalur yang salah, jangan dicoba. Kalau yang di sini dari air terjun pertama sampai kedua lewat jaluran sini itu bisa, karena saya sendiri udah mencobanya berkali-kali ya. Akan kasih saya lihat
jalannya, rutenya dari bawah sini. Kalau dari atas itu agak rimbun. Kalau dari sini cuma bebatuan, ya mudahlah untuk berjalannya juga. Nih kalau dari bawah kita cuma melipir-melipir lewat samping-samping aja. Dari situ kita loncat ke pelipiran sebelah sini. Tadi kan kita lewat dari situ, pelipiran situ ya. Kita pindah ke sini karena kalau kita terusin dari situ ada batu gede ini, dan kita harus manjat ke sana agak susah sih. Menurut saya sih lebih enak dari sebelah sini. Tuh air terjunnya udah kelihatan di situ. Ini dulu tempatnya bagus banget sebelum kena badai. Kena badai terus banyak yang ranting-ranting, pohonnya pada patah. Nah, udah sampai sini kelihatannya air terjunnya. Sepi banget, nggak ada mbak-mbak satu pun. Ada cuma saya satu, nggak ada mbak-mbak dua pun berarti. Ini saya sudah sampai di air terjun yang kedua, dan ceritanya, tapi ini fakta bukan konon atau mitos. Di air terjun ini sudah 3 orang yang meninggal. Yang satu tenggelam dan yang satunya jatuh, mungkin terbentur batu atau gimana. Yang satu saya kurang jelas karena saya tidak fasih bahasanya Mandarin, jadi orang kakek-kakek yang pernah kesini cerita, saya kurang paham dia kenapa. Tapi yang ke-1 dan kedua itu tenggelam dan jatuh, salah satunya Mbak Indonesia 1, dan yang dua itu orang mana saya kurang jelas karena bahasa saya tidak fasih bahasanya. Dan sekarang sepi karena sebelah sana emang udah ditutup, tapi saya terobos terobos lewat bawah.